Kalau gini ceritanya, gagal deh Otan ngerujaknya. Pada rakus-rakus banget. Mana beraninya main keroyokan lagi. Gini nih teman, kelakuan si lalat buah. Lalat jenis ini memang termasuk hama bagi tanaman buah yang menjadi musuh paman-paman petani dan sekarang jadi musuh Otan juga. Hobi mereka merusak buah-buahan dengan menjadikan buah sebagai inang tempat mereka bertelur. Lihat saja tuh, mereka dengan santainya bertelur di buah mangga Otan. Lalat buah ini termasuk dalam spesies Bactrocera papayae. Lalat spesies ini memiliki tanaman inang banyak sekali. Antara lain pepaya, jambu biji, jambu air, dan juga mangga. Karena kelakuan mereka, buah-buahan yang siap panen jadi rusak dan gatot panen, alias gagal total. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Itulah salah satu contoh buah-buahan yang sudah jadi korban serangan lalat buah. Setelah kurang lebih 5-7 hari, geng lalat buah yang menabung telurnya di dalam buah-buahan itu akan menjelma menjadi larva. Larva-larva ini dengan rakusnya menggerogoti buah-buahan tempat tinggal mereka. Dan pada akhirnya begini deh jadinya. Sayang banget kan? Ini tidak bisa dibiarkan. Tenang teman, Otan udah punya bala bantuan nih. Nah, di sini nih tempatnya. Hari ini Otan dibantu dengan paman-paman peneliti dari BBPOPT atau Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Kita akan melakukan misi rahasia untuk menjebak lalat-lalat buah ini. Teman-teman, kalian jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Jangan sampai misi ini bocor dan sampai ke telinga si lalat buah. Misi kali ini kita akan memasang perangkap untuk si lalat jantan. Dalam perangkap tersebut akan diberi zat atraktan untuk menarik perhatian lalat-lalat jantan. Dan bersifat seperti feromon yang akan mengeluarkan aroma seperti bau dari lalat buah betina. Hai para jantan, kemarilah. Ayo, jangan malu-malu. Jantan yang terjebak ini memang akan langsung mati karena ada cairan pestisida di dalam perangkapnya. Kelihatannya sih emang agak kejam, tapi jebakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk mengurangi jumlah serangan dan populasi lalat buah di alam liar. Sip, kerjasama yang baik paman. Tos dulu dong kita. Mission complete.
kue. Tahu aja kalau Otan lapar. Asik, mangga nggak dapat, kue pun jadi. Apaan tuh? Ini sih bukannya bikin kue. Astaga, itu kan kepompong. Iya betul teman, nggak salah lagi. Itu memang pupa alias kepompongnya ulat buah. Terus, ini maksudnya apa? Sia-sia dong jadinya usaha Otan dan Paman untuk menjebak lalat buah. Ternyata di sini si hama buah itu malah dikembangbiakan. Gimana sih? Ini nggak bisa dibiarin. Otan harus dapat jawabannya langsung dari pimpinannya. Sekarang! Banyak kegiatan yang kita lakukan, diantaranya melakukan kajian-kajian, kemudian pengamatan di lapang untuk melakukan atau membantu teman-teman atau petani-petani yang ada di daerah ini untuk melihat kondisi organisme pengganggu tumbuhan yang ada di lapangan. Nah teman, pupa-pupa tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang biotron. Oh iya, setelah 5 hari, pupa-pupa itu akan menetas menjadi imago atau lalat dewasa. Lihat, itu ada pupa yang mau menetas tuh. Iya, sedikit lagi. Ayo semangat. Iya, akhirnya berhasil juga. Welcome to the world. Imago ini belum bisa langsung terbang teman. Dia harus menunggu seharian sampai sayapnya kering dulu. Untuk para imago baru, di dalam box sudah disiapkan makanan dan air khusus disiapkan untuk mereka. Sikat mas bro. Makannya jangan buru-buru gitu dong. Santai saja, stoknya masih banyak. Oh iya, kalau dilihat secara kasat mata nih, lalat jantan dan lalat betina hampir nggak ada perbedaan. Untuk membedakannya, nih Otan kasih tahu. Kalau yang betina, bagian ekornya terdapat ujung runcing seperti jarum. Namanya ovipositor. Ovipositor ini berguna sebagai alat peletak telur pada buah-buahan inang yang diserang mereka. Kalau yang jantan, ya sudah jelas nggak bakalan punya ovipositor dong. Setelah beberapa hari hidup bersama di dalam box penyimpanan, imago-imago sudah siap untuk bertelur. Nah, untuk mendapatkan sampel telur-telur lalat buah, disiapkan wadah khusus yang sudah diberi jus buahan. Ini bertujuan untuk menarik perhatian lalat agar meletakkan telur-telurnya ke dalam wadah tersebut. Dasar lalat, nggak bisa nyium aroma buah. Sekali nyium, langsung dikerubutin. Lihat tuh, padahal bukan buah, tapi mereka bisa tahu letak lubang yang telah dibuat untuk menancapkan ovipositornya. Hebat juga. Ya, ke kiri. Kanan sedikit. Dan gol! Berhasil! Setelah bertelur, satu lalat buah bisa menghasilkan 10-15 telur untuk sekali bertelur. Dalam waktu 1 jam saja, telur-telur lalat sudah terkumpul banyak sekali. Wih, larvanya aja udah kecil.
Apalagi telurnya, kecil banget. Ukuran telur-telur super mini ini sekitar 0,3 mm. Alright, saatnya panen telur. Begini caranya. Setelah telur lalat dikumpulkan, kemudian dibawa untuk selanjutnya akan diuji coba. Telur lalat yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam sampel buah mangga. Itu kan mangganya Otan, kakak. Tapi nggak apa-apa deh. Demi penelitian, Otan rela menyumbangkan mangga-mangganya. Dari hasil penelitian ini, akan dicari tahu sejauh mana daya rusaknya dan akan dicarikan cara untuk mencegah perusakannya. Selain digunakan untuk uji coba, telur-telur yang dipanen tadi selanjutnya akan dipelihara kembali. Teman, karena biasanya di alam, telur hidup dalam buah yang kaya akan sumber makanan. Karena itu, larva lalat akan dibuatkan pakan khusus. Bahan-bahan makannya disiapkan spesial loh. Coba lihat deh teman, itu kok bahan pakannya ada tisunya? Oh, ternyata tisu digunakan untuk campuran bahan pakannya sebagai penyerap air. Kirain disiapkan buat mengelap mulutnya sehabis makan. Proses pemberian makan ini biasa disebut juga proses investasi telur. Tuh, larva perusak buah sudah pada muncul. Ih, banyak banget. Teman, penampilan si larva memang tampak menjijikan. Tapi, khusus buat si larva lalat buah, ada yang unik nih. Dia... Loh, kok hilang? Kemana dia? Oh, di situ rupanya. Jadi begini, Tem. Lah, hilang lagi. Hehehe, waduh, kok lompat-lompat begitu sih? Woi, kamu tuh larva lalat, bukannya belalang. Dasar larva aneh. Tapi lompatannya jauh juga loh teman. Gak kalah kayak lompatannya belalang. Hebat ya. Kalian tahu kenapa dia bisa begitu? Di habitat aslinya, larva yang sudah cukup umur akan keluar dari buah inangnya dan melompat ke tanah mencari tempat yang cocok untuk bermetamorfosis. Biasanya, larva akan sembunyi di dalam tanah atau di balik dedaunan, dan mereka akan menetap di sana untuk berubah menjadi kepompong selama sekitar 10 hari. Lihat tuh, begitulah perilaku alaminya teman. Biar masih bayi, tapi nyali sama ketahanan tubuhnya luar biasa kan? Mereka nggak takut sama ketinggian dan tak kena rasa sakit karena jatuh akibat lompatannya itu. Ini baru namanya larva tangguh. Teman, jangan berisik ya. Otan lagi ngintip lalat Argentina mau bertelur nih.
Teman-teman udah tahu belum lalat Argentina? Tuh, lihat sendiri. Secara fisik, hampir sama seperti lalat pada umumnya. Hanya saja, si lalat Argentina ini khusus hidup pada tumbuhan kirinyuh, atau dalam bahasa Latin sering disebut Chromolena adorata. Tumbuhan ini sebenarnya adalah tumbuhan semak yang berasal dari daratan Amerika Latin. Di Indonesia, tumbuhan ini menjadi benalu bagi tumbuhan-tumbuhan lain. Tapi tenang, untuk mengendalikan pertumbuhan dan penyebarannya, ada Sobat Otan nih yang sudah siap sedia. Yup, the one and only lalat Argentina. Yuk teman, kita kenalan lebih dekat dengan sahabat Otan yang satu ini. Kali aja dia jago main bola sama seperti Lionel Messi dan Om Maradona. Lalat Argentina betina dewasa, kepalanya berwarna oranye dan matanya merah terang. Duh, itu dandannya berapa lama ya? Untuk yang jantan, hampir sama dengan betina. Hanya saja ukurannya lebih kecil dari betina. Selain itu, lalat betina memiliki ovipositor yang menonjol di bagian belakang badannya. Dengan meletakkan telurnya pada tunas Chromolena alias kirinyuh, ini dapat mengurangi pertumbuhan dari tanaman perusak ini. Ya, bisa dibilang lalat Argentina bertugas sebagai biokontrol bagi keseimbangan ekosistem di alam. Salut deh buat Sobat Otan yang satu ini. Hei Mas Bro, nyari apaan sih di semak-semak? Nyari Otan ya? Hai, Otan in here. Waduh, kok malah dicuekin? Bete! Jadi kepo nih. Sebenarnya apa sih yang dicari Mas Bro itu? Yuk, cekidot.